Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students, how are you? I hope all of you are fine, doing great at home, and stay safe with your parents. Before we start today's lesson, let's pray together. Praying start. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Praying enough. Today we will learn about present continuous tense. Jadi solih-solihah, hari ini kita akan mempelajari tentang present continuous tense. Apa itu? Yaitu bentuk kata kerja yang menerangkan kegiatan yang sedang berlangsung pada saat ini. Nah, berikut ini adalah contoh present continuous tense. Jadi contoh penggunaan kata kerja yang sedang berlangsung saat ini. Contohnya, kami sedang belajar bahasa Inggris. Kata kerjanya di sini adalah belajar. Sedang belajar itu artinya masuk pada bagian kata kerja yang sedang berlangsung ya. Nah, bahasa Inggrisnya kami sedang belajar bahasa Inggris adalah we are studying English. Ini belajar di sini bahasa Inggrisnya adalah study ya. Namun karena ada kata sedang sebelum kata kerja belajar, maka study ini kita tambahkan ing. Berikut ini adalah formula atau rumus dalam menyusun sebuah kalimat yang sedang berlangsung saat ini. Nah, dalam sebuah kalimat itu pasti ada yang namanya pelakunya ya, atau orangnya, atau di sini disebut subjek. Nah, berikut ini adalah subjek dalam bahasa Inggris. I itu saya, you itu kamu, they itu mereka, we itu kami, she itu adalah dia perempuan, ditujukan untuk perempuan ya, dia perempuan, kemudian he untuk dia laki-laki. Bisa juga langsung menyebut nama orangnya ya. Nah, pasangan dari subjek itu dinamakan to be ya. Tanpa to be, maka sebuah kalimat itu tidak akan lengkap. Jadi, untuk I, to be-nya itu adalah am. Sedangkan you, they, we, itu kan artinya kamu, mereka, kita. Itu tidak menunjukkan diri kita sendiri dan jumlahnya lebih dari satu, maka kita gunakan to be are. Kemudian untuk she, he, dan langsung nama orang dengan catatan she, he, dan nama orang ini terdiri dari satu orang saja, maka kita pakai to be-nya is. Oke? Jadi untuk menyusun sebuah kalimat yang sedang berlangsung dalam bahasa Inggris, ini adalah rumus atau formulanya ya. Ada subjeknya, to be-nya, kemudian verb. Verb itu kata kerja ditambah dengan ing ya. Nah, berikut ini adalah contoh kata kerja dalam bahasa Inggris ya. Study artinya belajar, play bermain, write artinya menulis, read artinya membaca. Nah, jika kata kerjanya ini misalnya kita sedang belajar nih, dalam bahasa Inggris kata kerja itu ditambahkan ing di belakangnya ya. Jadi yang tadinya belajar, namun karena kegiatan itu sedang dilakukan, maka kita tambahkan di belakang kata kerjanya itu ing. Jadi misalnya sedang belajar, kita tulisnya studying, sedang bermain, playing, sedang menulis, writing, sedang membaca, reading. Oke, mari kita perhatikan kedua gambar berikut ini. Untuk gambar sebelah kiri, ada dua orang yang sedang membaca buku. Nah, kalimat dalam bahasa Inggrisnya kita tuliskan they are reading book. They are reading book. Kita gunakan they karena lebih dari satu orang ya. To be-nya they itu adalah are. Ini menunjukkan bahwa dia lebih dari satu orang. Kemudian untuk yang di sebelah
kanan, gambar sebelah kanan bawah ini seorang laki-laki. Jadi subjeknya adalah seorang laki-laki yang sedang menulis surat. Jadi kalimat dalam bahasa Inggrisnya, he is writing letter. He is writing letter. Nah, karena di gambar yang kedua sebelah kanan bawah ini hanya terdiri dari satu orang saja, maka to be-nya itu adalah is ya Nanda. Jadi is itu selalu berpasangan dengan he, she itu dia perempuan yang seorang diri ya. Dan bisa juga nama, kalau namanya cuma satu orang, kita pakai to be-nya is. Kalau saya, I, itu pasangannya am ya, am to be-nya. Kalau untuk kamu, mereka, kita, atau you, we, they, itu to be-nya are. Kalau he, she, dan nama orang yang hanya terdiri dari satu orang, kita gunakan to be-nya is. Understand? Gambar berikutnya, di sebelah kiri atas ini ada seorang perempuan yang sedang bermain apa? Ya, betul sekali, sedang bermain bulu tangkis. Nah, perempuan ini bernama Melin. Nanti dibaca dalam bahasa Inggris itu Melin ya. Jadi, Melin ini sedang bermain bulu tangkis. Kalimat dalam bahasa Inggrisnya, Melin is playing badminton. Melin is playing badminton. Kemudian, pada gambar sebelah kanan bawah, Anda bisa lihat kan, ada 3 orang nih yang sedang menonton televisi. 3 orang, berarti lebih dari satu orang ya. Maka kita gunakan subjeknya they. They itu mereka. They ini pasangan to be-nya adalah are. Jadi they are. Watch itu menonton, tapi karena dia sedang menonton, kita tambahkan ing di belakangnya ya. Jadi they are watching TV. They are watching TV. Oke, gambar berikutnya di sebelah kiri ini ada seorang anak perempuan yang sedang menggambar matahari. Nah, anak perempuan ini bisa kita misalkan sebagai diri kita sendiri ya. Jadi kalau kita misalkan sebagai diri kita sendiri, maka subjeknya kita gunakan I. I itu saya, pasangannya I itu to be-nya am. Jadi I am drawing sun. I am drawing sun. Kalau Ananda mau mengatakan bahwa dia perempuan sedang menggambar matahari, maka I am-nya kita ganti dengan she is drawing sun. She is drawing sun. Kemudian lanjut ke gambar sebelah kanan bawah ya. Ada seorang anak laki-laki namanya Tony. Dia sedang menyanyikan sebuah lagu ya. Nah, di sini Tony is sing a song. Tony is sing a song. Jadi artinya Tony sedang menyanyikan sebuah lagu. Tony sedang menyanyikan sebuah lagu. Baik, untuk latihan Ananda di rumah dan harus disetor ke WA pribadi Ibu ya. Nah, di sini Ibu berikan 6 buah kalimat yang harus dilengkapi to be-nya, apakah am, is, atau are. Jadi supaya Ananda semakin mahir lagi dalam membuat sebuah kalimat dalam bahasa Inggris yang sedang berlangsung, maka tolong diselesaikan dengan baik latihan berikut ini ya. Fighting! I think enough for my explanation today. Thank you very much for joining today's class. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa setoran latihan hari ini ya, dikirim ke WA Ibu hari ini paling lambat jam 10 malam. Jazakumullah khairan katsiran.